Selamat pagi Ibu Deni Silaban, selaku dosen pengajar mata kuliah teori graf lanjut, dan Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3, saya sendiri Rudolf, dan bersama dua teman saya, Pak Luki dan Ibu Suridian, akan memaparkan hasil diskusi kami terkait dengan subbab 1.4 tentang connectivity atau keterhubungan. Pertama, saya perkenalkan dulu ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah connectivity, yang artinya keterhubungan. Yang berikutnya adalah path atau lintasan, barisan sisi-sisi yang menghubungkan antara simpul satu dengan lainnya. Komponen adalah sekumpulan graf, empty graph adalah null graph atau graf kosong, yang berarti sekumpulan simpul yang tidak memiliki sisi. Non-empty graph berarti graf tidak kosong, artinya sekumpulan simpul yang terhubung oleh sisinya. Yang berikutnya derajat minimum disimbolkan dengan delta G. Kemudian ada istilah separator yang akan kita temukan dalam pembahasan ini, yang berarti pemisah pada suatu graf yang berupa simpul atau sisi atau busur. Yang berikutnya ada cut vertex, yang berarti simpul pemotong. Kemudian yang berikutnya adalah bridge, yang berarti sebuah busur atau sisi yang memisahkan kedua ujung simpulnya. Kemudian ada K-connected atau K terhubung, yang berarti banyaknya simpul minimal yang dihilangkan pada graf terhubung menjadi graf tidak terhubung, yang disimbolkan dengan KG. Dan yang berikutnya adalah LH connected atau keterhubungan sisi yang dilambangkan dengan lambda G, adalah banyaknya sisi minimal yang dihilangkan dari suatu graf terhubung menjadi graf tidak terhubung. Nah, penjelasan ini kami ambil dari buku graf teori edisi kelima yang dikarang oleh Reinhard Distel. Kita mulai dulu dari definisinya. Definisi dari connectivity atau keterhubungan adalah graf G dikatakan terhubung jika bukan graf kosong dan terdapat dua simpulnya yang terhubung. Jika U subset dari VG dan GU terhubung, maka U itu sendiri terhubung dalam graf G. Sebaliknya, disebut tidak terhubung, not connected or disconnected. Mari kita lihat preposition 1.4.1. Berbunyi demikian. Simpul-simpul pada graf G terhubung dapat selalu disebutkan seperti V1, V2, dan seterusnya sampai Vn, sehingga GI di sini adalah G dari V1, V2, dan seterusnya sampai VI. Terhubung untuk setiap I. Kita akan coba membuktikan preposition 1.4.1. Pertama, pilih sembarang simpul sebagai VI dan asumsikan secara induktif bahwa VI, dan seterusnya sampai VI, V1 maksud saya, dan seterusnya sampai VI terpilih untuk beberapa I, di mana I kurang dari banyaknya simpul pada G. Sekarang pilih sebuah simpul V yang merupakan elemen dari G min GI. Dengan G terhubung, ini mengandung sebuah lintasan V dikurang VI pada P. Pilih sebagai VI plus 1 sebagai simpul terakhir pada P dalam G min GI. Kemudian, VI plus 1 memiliki sebuah ketetanggaan dalam GI. Keterhubungan dari setiap GI mengikuti induksi pada I. Berikut contohnya. Seandainya saya memberikan sebuah graf G sedemikian dengan simpul V1 dan V2, di sini dikatakan graf G adalah graf terhubung di mana simpul V1 terhubung dengan V2 melalui sisi E atau melalui busur E. Kemudian, contoh yang lainnya, di sini graf G dengan simpul V1, V2, dan V3, bahwa graf ini adalah graf terhubung di mana simpul V1 terhubung dengan V2 melalui sisi E, dan
simpul V2 terhubung dengan simpul V3 melalui F. Dan simpul V1 terhubung dengan V3 melalui lintasan V1 V2 atau sisi E dan dilanjutkan dengan V2 V3 atau sisi F. Contoh yang lainnya sebagai berikut. Pada graf ini, di mana di sini adalah V1, V2, V3, dan V4. Merupakan graf terhubung karena simpul-simpulnya saling terhubung satu sama lain. V1 terhubung dengan V2 melalui simpul E, V2 terhubung dengan V3 melalui simpul F, kemudian V3 ke V4 melalui simpul G, dan V4 ke V1 terhubung melalui simpul H. Nah, pertanyaannya, apakah V2 terhubung dengan simpul V4? Jawabannya iya. Nah, simpul V2 terhubung dengan V4 melalui lintasan V2, V3, atau melalui sisi F, dan dilanjutkan V3 menuju ke simpul V4 atau simpul G. Kita lanjutkan slide berikutnya. Misalnya, diberikan graf G dengan elemennya adalah V, E. Sebuah subgraf G terhubung maksimal merupakan sebuah komponen pada G. Dengan jelas, komponennya adalah subgraf yang diinduksi. Dan simpul-simpulnya membentuk partisi V selama graf terhubungnya menjadi graf tidak kosong. Tetapi untuk graf yang kosong atau graf kosong tidak memiliki komponen. Mari perhatikan gambar di bawah ini. Di bawah ini adalah graf G dengan 3 komponen, yaitu ini komponen yang pertama, ini komponen yang kedua, dan ini komponen yang ketiga. Dan terdapat minimal satu graf terhubung perentang pada masing-masing komponen. Selanjutnya, jika A, B, subset V, dan X, subset V, anion E, maka setiap lintasan A, B, pada G mengandung sebuah simpul atau sebuah sisi dari X. Kita katakan bahwa X memisahkan himpunan A dan B dalam G. Perlu dicatat bahwa ini berdampak terhadap A, irisan B, subset X. Kita dapat katakan bahwa X memisahkan dua simpul A, B. Jika ini memisahkan himpunan A, B, himpunan A dan himpunan B, tetapi A, B bukan elemen si X. Dan bahwa X memisahkan G jika X memisahkan beberapa dua simpul pada G. Sebuah himpunan pemisahan dari simpul-simpul disebut pemisah atau separator. Tadi sudah saya perkenalkan di bagian awal istilah separator. Sebuah simpul yang memisahkan dua simpul lainnya pada komponen yang sama disebut simpul pemotong atau cut vertex. Dan sisi yang memisahkan ujung sisinya disebut jembatan atau dikenal istilahnya bridge. Lalu, jembatan-jembatan atau bridges dalam graf tepatnya sisi-sisi tersebut tidak terletak pada lingkaran apapun. Perhatikan gambar di bawah ini. Pada gambar di bawah ini adalah sebuah graf dengan cut vertex-nya terdapat pada V, X, Y, dan W. Sebagai berikut. Jadi, di sini ini adalah cut vertex. Sebentar. Ini adalah cut vertex. Ini juga cut vertex. Ini juga cut vertex. Dan ini juga cut vertex. Apa artinya? Ketika simpul V dihilangkan, maka
sisi yang mengikat atau sisi yang menuju V akan terputus otomatis. Kalau ini kita cut, maka ini akan hilang. Sisi ini juga akan hilang, sisi ini juga akan hilang. Berarti graf ini menjadi tidak terhubung. Begitu juga dengan kalau simpul X kita buang, maka ini juga akan terputus. Ini terputus. Ditambah lagi juga dengan kalau simpul Y kita buang, maka ini terputus, ini juga terputus. Ini terputus, ini terputus. Ya. Jadi dari graf yang di sebelah kiri saja sebetulnya, dari subgraf yang di sebelah kiri saja sebetulnya ketika itu diputus pada titik-titik cut vertex tersebut, maka graf ini menjadi graf tidak terhubung. Dan pada sebelah kanannya, subgraf yang di sebelah kanan, ketika ini ketika vertex V kita hilangkan, maka sisi ini juga akan hilang. Sehingga subgraf yang muncul nanti seperti ini. Pada gambar yang ini, jadi subgrafnya adalah seperti ini. Sebentar, saya ganti dengan warna hitam. Karena yang di tengah vertex W-nya terputus. Jadi seperti ini. Jadi gambar ini menunjukkan ini adalah menjadi graf tidak terhubung. Ya. Selanjutnya, sebuah pasangan himpunan yang tak terhubung A, B adalah sebuah pemisahan pada G jika A digabung B itu sama dengan V dan G tidak punya sisi antara A, B, dan B, A. Dengan jelas pada akhirnya sama dengan mengatakan bahwa A intersect B memisahkan A dari B. Jika AB dan BA adalah graf tidak kosong, maka pemisahannya adalah layak. Jadi sempurna, begitu tepat ya. Banyaknya simpul pada A intersect B menyatakan bahwa banyaknya pemisahan A, B. Himpunan AB adalah sisi-sisinya. Graf G disebut G disebut K terhubung untuk K elemen bilangan asli N ya, natural. Jika banyaknya simpul pada G lebih besar dari K dan G min X terhubung untuk setiap himpunan X subset dari V dengan banyaknya simpul pada X itu kurang dari K. Dengan kata lain, tidak ada dua simpul pada G dipisahkan dengan sedikitnya simpul K lainnya. Setiap graf tidak kosong itu nol terhubung. Dan graf satu terhubung tepatnya pada graf terhubung non-trivial. Bilangan bulat terbesar K pada G adalah K terhubung. Disebut keterhubungan atau connectivity. KG pada graf G. Jadi, KG sama dengan 0 jika dan hanya jika graf G tidak terhubung. Atau untuk sebuah K, yaitu graf kompleks 1, atau sebuah untuk graf kompleks 1. Dan untuk graf kompleks K pangkat N, itu sama dengan banyaknya K terhubungnya sebanyak N-1. Ini berlaku untuk semua N lebih besar dan sama dengan 1. Perhatikan contoh-contoh perhitungan berikut ini. Kita perhatikan dulu contoh yang di atas. Di atas itu adalah contoh perhitungan K terhubung pada graf. Kita lihat satu-satu. Yang pertama, pada gambar paling kiri, di sini dikatakan graf G ini terdiri dari dua simpul, ini dia 1 dan 2, dan terhubung oleh sisi E. Misalnya di sini V1, di sini V2. Maka kalau ditanya bagaimana perhitungannya supaya nilai dari KG-nya sama dengan 1, kita coba putus satu buah simpul pada gambar ini. Kita putuskan misalnya simpulnya adalah simpul V2. Maka otomatis sisi E juga akan hilang, sehingga V1 tidak terhubung. Jadi menjadi graf yang tidak terhubung. Nah,
berikutnya juga sama. Menjelaskan lebih lanjut, saya akan gunakan GeoGebra. Ya, di sini sudah terlihat bahwa gambar ini, kalau seandainya saya putus, kita perhatikan pada gambar yang di sini dulu sebelah kiri. Nah, pada gambar sebelah kiri di sini, kalau seandainya titik yang di sini kita buang, kalau ini saya buang, apa yang terjadi? Maka simpulnya juga akan hilang. Jadi ini saya buang, otomatis sisinya juga hilang. Jadi ini menjadi graf tidak terhubung. Maka ketika kita melakukan satu kali membuang simpul tersebut, maka nilai K-nya sama dengan satu. Oke. Selanjutnya, pada gambar yang kedua, kalau misalnya untuk menghitung nilai K terhubung pada gambar 2, jika saya putus pada ujung yang sebelah sini, maka sisi ini akan terputus juga. Tetapi titik yang ada di sini dengan yang ada di sini itu masih terhubung. Jadi ini masih graf terhubung. Nah, kalau begitu apa yang kita lakukan? Kita coba buang titiknya ada yang ada di sini, yang di tengah. Kalau ini kita buang, saya delete. Nah, maka dua titik ini tidak menjadi terhubung. Jadi dengan menghilangkan satu vertex, maka jadi graf ini menjadi tidak terhubung. Maka nilai KG-nya sama dengan 1. Selanjutnya pada gambar yang ketiga. Kalau untuk pada gambar yang ketiga, misalnya saya buang pada titik yang ini, nah, maka sisi-sisi yang mengikutinya juga sisi-sisi yang mengikutinya juga akan tidak hilang, dan kemudian di sini graf ini masih terhubung. Nah, kalau kita putus pada graf pada titik yang atas, maka otomatis graf ini masih terhubung yang bawah. Nah, oleh karena itu, saya memilih pada simpul yang kedua adalah bagian pojok kanan bawah ini. Kalau ini saya hapus, kita lihat apa yang terjadi. Ya, maka graf ini menjadi graf tidak terhubung. Berarti ada dua simpul tadi yang kita buang. Jadi nilai KG-nya sama dengan 2. Untuk gambar yang ketiga, kita perhatikan apakah ini benar KG-nya 1. Ya, kita sama-sama koreksi bersama. Kalau seandainya grafiknya seperti ini, grafnya seperti ini, coba saya buang satu titik, misalnya adalah titik ini. Kalau titik ini saya buang, maka sisinya yang mengikuti akan juga hilang. Tetapi graf ini masih graf terhubung, ya, masih grafnya terhubung. Kalau saya kembalikan lagi, ya, seperti ini, berarti tadi sisinya masih terhubung. Seandainya saya mau buangnya adalah, sebentar, ya, seandainya yang saya mau buang adalah ini, yaitu titik yang di sini. Kalau saya buang ini, apa yang terjadi? Nah, maka di sini grafnya menjadi putus, tetapi ini masih terhubung. Seperti ini, masih terhubung. Berarti langkahnya masih 1, ya. Berarti ini masih kurang. Kalau begitu, setelah saya buang, saya harus melakukan 1 kali lagi. Berarti yang saya buang adalah titik yang ada di sini. Kalau ini pun saya buang, ya berarti ada 2. Berarti nilai KG-nya sama dengan 2. Ini berarti saya perbaiki tulisannya. Ya, jadi nilai KG-nya 2. Nah, sekarang kita coba perhatikan contoh pada graf kompleks. Ini contoh-contoh perhitungan K terhubung pada graf kompleks. Pada graf kompleks yang pertama seperti ini, maka pada gambar paling kiri hanya sebuah vertex saja. Maka nilai dari K terhubungnya tidak perlu ada yang dibuang, jadi nilainya 0. Nah, sekarang untuk gambar yang kedua, nilai K terhubungnya di sini, kita buat saja langsung, kita hilangkan salah satu titik. Nah, yang terjadi seperti ini, maka cukup satu titik saja yang kita buang sehingga nilai KG-nya sama dengan 1. Nah, untuk gambar ketiga, coba kita buang pada titik pada simpul atas. Nah, seperti ini masih terhubung, maka kita buang satu lagi. Ya, seperti ini. Jadi ini ada 2 simpul yang terbuang, maka nilai K-nya adalah 2. Untuk gambar yang ketiga, misalnya saya buang pada titik ini. 1 langkah,
Sudah, satu simpul sudah terbuang. Kemudian saya kalau membuang yang atas itu, maka simpulnya masih terhubung. Jadi saya buang yang bagian bawah ini. Kita coba ya. Nah, setelah dibuang, ternyata ini masih terhubung. Oleh karena itu, berarti ini kita bisa buang kembali. Ya, kita buang kembali salah satunya, berarti sudah ada 3 simpul yang kita buang. Jadi nilai KG-nya 3. Ya. Kemudian, untuk gambar yang berikutnya, graf kompleks K5. Apa yang terjadi? Saya coba buang salah satu simpulnya, ya seperti ini, maka terbuangnya seperti ini masih terhubung. Itu baru satu yang saya buang. Kemudian saya buang lagi misalnya yang ini, 1, ini 2, terbuang. Kemudian saya buang lagi yang ini. Ini 3. Ternyata masih terhubung. 3 berarti satu lagi saya buang. Ini dia, 4. Nah, jadi dari berbagai contoh di atas, kita dapat simpulkan bagaimana cara menentukan K terhubung pada graf kompleks. Saya kembalikan dulu gambarnya. Jadi ini berlaku untuk graf kompleks saja rumusnya, yaitu tadi sudah kita ketahui rumusnya adalah N-1. Tunggu sebentar. Ya, kita kembali lagi ke layar. Nah, di sini kita bisa mengetahui kalau ini pada graf kompleksnya K-nya adalah 1, pada gambar sebelah kiri yang sebelah sini, maka otomatis nilai K-nya adalah 1. Kita dapatkan dari N-1. Jadi kalau mau ditulis seperti ini. Jadi, dari mana diperoleh K, G, pada gambar sebelah kiri itu diperoleh dari N-1. Sama dengan N-nya adalah 1, jadi 1 dikurang 1 sama dengan 0. Ya, ini untuk gambar sebelah kiri. Nah, lakukan hal yang sama untuk gambar berikutnya. Berarti pada gambar kedua, K-nya adalah 2, N-nya 2. Karena N-nya 2, maka 2 kurang 1 sama dengan 1, maka nilai KG-nya 1. Kalau ini ada K-nya adalah 3, graf kompleks dengan N3, maksud saya, N-nya 3, maka nilai KG-nya adalah 3 min 1. Jadi jawabannya 2, ini dia. Kemudian kalau dia 4, ya, N-nya adalah 4, maka nilai KG-nya adalah 4 kurangin 1, jawabannya 3. Begitu seterusnya. Itu berlaku untuk graf kompleks. Kita kembali lagi ke PPT. Selanjutnya, ya, jika banyaknya simpul pada G lebih besar dari 1 dan G min F adalah terhubung untuk setiap F subset dari si E dari sedikitnya L sisi terhubung, atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal H connectivity, yang disimbolkan dengan lambda G pada graf G secara khusus, maka lambda G sama dengan 0 jika graf G-nya tidak terhubung. Ya. Nah, mari perhatikan gambar di bawah ini. Pada gambar graf G sebelah kiri, di situ adalah oktahedron, berarti artinya ada 8 sisinya, 1, ya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, sebentar. 1, 2, 3, 4. Oh, ini maaf, saya hapus dulu kelebihan. Ya, jadi ini 1, 2, 3, 4, ini 5, 6, 7, 8. Ya. Nah,
Pada graf G oktahedron sebelah kiri itu nilai Kg-nya sama dengan lambdanya sama dengan 4. Mari kita buktikan perhitungannya. Kalau saya buang, sebentar, kalau saya ambil lagi penjelasannya dari GeoGebra. Ya, dari gambar ini kita bisa buktikan apakah nilai dari Kg ataupun lambda G-nya sama dengan 4 ya. Kita coba buang titik yang pertama, saya ambil yang ini, paling atas ya, karena di sini keterhubungannya banyak ya. Kalau saya buang yang atas, maka ini sisanya. Oke, itu baru satu, baru saya buang. Kemudian saya mau buang lagi yang agak banyak, yaitu yang ini, satu, kemudian ini saya buang lagi. Dua, sudah dua, masih terhubung juga. Kemudian saya buang lagi yang ini, dua, ini tiga, dan satu lagi, ini adalah 4. Nah, berarti terbukti bahwa gambar ini nilai Kg-nya sama dengan 4. Nah, sedangkan untuk menghitung lambdanya, saya undo dulu. Ya. Nah, yang dimaksud kali ini adalah bagaimana kalau kita menghilangkan busurnya. Sebentar ya. Ya, bagaimana kalau kita menghilangkan busurnya? Coba kita hitung ada berapa banyak yang bisa kita buang untuk keterhubungannya. Jadi kalau kita menghitung lambdanya, berarti kita membuang busur-busur atau sisinya. Apakah juga jawabannya sama dengan 4? Kita buang. Ini yang pertama. Satu. Ya, sudah kita lihat. Satu, ini 2. Kemudian ini 3. Dan ini 4. Nah, ini disebut lambdanya nilainya 4. Jadi dari sini kita bisa tahu ada satu titik atau vertex yang sudah menjadi tidak terhubung dengan subgraf yang lainnya. Jadi subgraf yang ini dengan subgraf ini tidak terhubung. Jadi dengan hanya membuang 4 busur atau 4 sisi. Jadi sudah terbukti. Kemudian selanjutnya, ini saya kembalikan dulu. Kita melangkah langsung kepada soal yang kedua. Nah, pada soal yang kedua ini, nilai dari lambdanya, saya coba buka dulu, tadi di dalam PPT ini, nilai dari K-nya, K terhubungnya adalah 2, tetapi lambdanya adalah 4. Ya, sekarang kita coba buktikan kalau kita buang 2 nilai K-nya ya. Ya, dalam hal ini saya langsung buang titik yang di atas, ini simpul atas. Kalau saya klik, kemudian saya delete, yang terjadi ini putus, kemudian ini satu lagi, saya buang. Nah, berarti sudah menjadi 2 komponen, dan ini sudah menjadi graf yang menjadi tidak terhubung. Jadi nilai K-nya itu membuat sebuah graf itu menjadi graf tidak terhubung. Nah, kalau begitu, terbukti bahwa nilai K-nya itu sama dengan 2. Sedangkan untuk lambdanya, ya, untuk lambdanya, saya cukup membuang ada 4 minimal ya, minimal. Minimal itu
yang bisa Anda buang itu berapa? Kalau misalnya saya buang yang bagian atas ini ya, saya buang yang bagian atas ini, saya buang 1, kemudian sebelahnya 2, 3, 4, 5, 6, 7, itu 7, banyak banget ya. Tapi kalau seandainya saya nggak buang yang itu, ya, pada bagian sebelah sana tadi, sebentar. Ya, tapi saya buang yang pojok kiri ini, semua sisi-sisi yang terhubungnya. Jadi ini saya buang 1, kita hitung ya, 1. Kemudian ini saya buang 2, kemudian ini saya buang 3, kemudian ini saya buang 4. Nah, di grafik ini sudah jelas terlihat bahwa graf ini menjadi graf tidak terhubung. Oke, kita kembali ke PPT. Ya, jadi kita dapat mengatakan atau membuat perhitungan bagaimana cara menghitungnya tadi dengan melakukan hal yang seperti saya jelaskan untuk menentukan nilai dari K terhubung dan nilai dari lambdanya. Nah, demikianlah presentasi dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Pak Luki dan pada bagian berikutnya ada Ibu Suridian. Terima kasih, selamat pagi semuanya.